يا مولد المصطفى يا اللي مقامك عظيم عسى masuknya waktu sholat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kalau kita mau sholat kita sah, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah yang ada waktunya, maka ketika kita kerjakan sholat itu kita tahu betul bahwa waktunya udah masuk, ya, baik yakinan ataupun dhannan, baik secara yakin ataupun secara sangkaan. Tapi sangkaan itu bukan nyangka-nyangka doang, tapi ada dasar yang disebut dengan ijtihad. Nah, kalau ada orang sholat asal sekenanya, nggak tahu dia udah masuk waktu apa belum, lalu dia sholat, setelah sholat selesai, walaupun terbukti dia kerjakan sholat itu udah masuk waktunya, maka nggak sah sholatnya, ya, karena syarat sah sholat harus tahu dulu bahwa waktu sholat yang ingin kita kerjakan udah masuk waktunya. Sebagai contoh, zuhur masuk waktunya dengan tergelincir matahari. Ketika kita ingin mengerjakan sholat zuhur, kita tahu betul waktunya udah masuk, matahari udah tergelincir, baru kerjain sholat zuhur. Begitupun sholat duha, begitupun sholat witir, begitupun sholat fardu yang lain, asar, maghrib, isya, subuh. Semua sholat yang punya waktu mesti dulu kita tahu waktunya udah masuk, baru kita kerjakan sholatnya. Nah, untuk mengetahui sholat ini, waktu sholat ini ada tingkatan. Ulama nyebutkan ada 3 tingkat, tapi kita bahas satu aja. Yang kedua, ketiganya di majelis yang akan datang. Tingkatan yang pertama itu mengetahui waktu sholat dengan kita sendiri. Kalau sholat zuhur kita tahu bahwa waktunya udah sholat, udah tergelincir matahari. Kalau kita lihat matahari udah tergelincir, berarti udah masuk waktu sholat. Jadi kita sendiri yang tahu. Kalau maghrib, matahari udah terbenam, lingkaran semuanya udah terbenam, berarti udah masuk waktu maghrib. Jadi kita sendiri yang tahu dengan ilmu kita sendiri. Itu martabat atau tingkatan pertama. Masing-masing sholat kan ada waktunya. Fajar, sholat subuh, waktunya dengan terbitnya fajar shadiq. Ketika kita tahu terbit waktu fajarnya dengan terbit fajar shadiq udah terbit, maka masuklah waktu sholat subuh. Dengan begitu kita bisa kerjakan sholat subuh. Kemudian setingkat dengan ini, kalau kita tahu waktu sholat dengan dikabarkan oleh orang lain yang thiqah, yang kita percaya. Fulan nih kita percaya, lalu dia ngabarin kita waktu subuh udah masuk nih, dan dia ngabarinnya itu dari mana dia tahu waktu subuh udah masuk? Dia tahu dari ilmunya. Dia tahu fajar shadiq udah muncul, dia tahu. Kemudian dikabarin kita waktu subuh udah masuk nih, kita percaya karena dia orang thiqah, orang yang bisa dipercaya, maka boleh dipegang itu pun boleh jadi pegangan. Begitupun kalau kita mendengar azan, seperti biasanya kita mendengar azan dalam keadaan cuaca terang dan muadzinnya thiqah,
kita percaya, muadzinnya kita percaya bahwasanya dia mengumandangkan azan selalu di waktunya. Ini juga bisa dengar azan dia, bisa kita jadikan pegangan. Begitu pula kata ulama, kalau dia ini orang yang thiqah tadi, muadzin yang thiqah tadi, kalau dia mengizinkan seseorang untuk mengumandangkan azan dan orang yang diizinkan olehnya juga thiqah, orang yang dipercaya, pun demikian azannya bisa kita jadikan patokan. Kalau kita punya tetangga masjid, ya, kalau masjid itu tetangga kita, kita tahu kan si fulan biasanya muadzin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh fulan tuh muadzin, dan fulan kita tahu dia selalu mengumandangkan azan di waktunya. Kita bisa pegang ketika dia orang yang dipercaya itu muadzin itu. Tapi lalu ketika suatu saat kok yang muadzin bukan fulan yang biasanya, si fulan lain lagi nih orangnya baru, oh ternyata dia dapat izin, diizinkan oleh muadzin yang aslinya yang kita percaya, dan si fulan pun kita percaya, muadzin baru ini kita percaya, maka azan itu bisa dijadikan patokan untuk masuknya waktu sholat. Artinya dengan mendengar itu azan kita bisa memulai sholat kita karena udah masuk waktunya. Yang terakhir kata ulama, sama juga atau setingkat dengan itu, kalau kita ngelihat jam, nah, jam-jam kita ini yang udah mujarrab, yang udah teruji, kan ada jadwal-jadwal masuknya waktu sholat, dan jam kita udah kita pasin dengan jadwal waktu sholat itu, ya teruji. Sekarang ada gampang, banyak HP dan jamnya internet, dan itu tepat, ya, nggak maju, nggak mundur, nggak lebih cepat, nggak telat. Ya, jadi ketika kita tahu di dalam jadwal sholat jam 3:03 misalnya waktu asar masuk, kita punya jam kita tepat 3 menit. Biarpun gak dengar azan, karena ente di tempat yang gak kedengaran azan, ente udah bisa pastikan bahwa udah masuk waktu sholat. Dengan begitu boleh sholat asar, begitu. Asalkan tadi jamnya mujarrab, jamnya udah teruji, tepat, nggak ketelatan, nggak kecepatan. Begitu yang ingin saya jelaskan. Jadi martabat yang pertama, tingkatan yang pertama dalam mengetahui masuk waktu sholat, ini yang paling tinggi tingkatan ini, yaitu kita sendiri tahu dengan melihat langsung matahari tergelincir, matahari terbenam, fajar shadiq muncul, dan seterusnya. Atau ada orang yang thiqah yang kita percaya yang ngabarin kita, dan dasarnya dia adalah juga dengan mengetahui dengan ilmunya bahwa sholat udah masuk waktunya dengan melihat matahari tergelincir atau matahari terbenam atau fajar shadiq muncul. Atau kita dengar azan muadzin dan muadzinnya kita percaya, thiqah, orang yang dipercaya, ya, yang mendasarkan azannya dengan ilmu juga, dengan ilmu bahwasanya dia tahu masuk sholat dengan begini dan begitu. Begitupun kalau dia mengizinkan orang lain untuk mengumandangkan azan dan orang itu juga thiqah. Yang terakhir menggunakan jam tangan yang kita punya, jam internet, yang jam di HP yang kita punya. Ketika jam itu sudah teruji, tepat, tidak mundur, tidak telat, tidak kecepatan, dan kita tahu waktu sholat jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, dengan datang waktunya di jam kita itu kita jadikan, bisa kita jadikan patokan, itu sudah masuk waktu sholat. Dengan begitu bolehlah kita mengerjakan sholat karena sudah diketahui masuk waktunya. Begitu.
ya, itu yang diterangkan oleh ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.